Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 23. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah sikap Kristen dalam arena sosial politik. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan. Selanjutnya, mari kita renungkan apa saja sih kehendak Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya di dalam konteks umatnya itu hidup di dalam arena sosial dan politik di kesehari-harian mereka, yaitu sebagaimana di masa Nabi Yeremia, sebagaimana di nas kita kali ini. Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dan masih banyak ayat-ayat lagi di nas kita kali ini mengenai firman Tuhan, yang mana ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk mendengar, untuk mentaati, untuk melakukan firman Tuhan dimanapun umatnya itu berada, dan dalam situasi seperti apapun umatnya itu sedang mengalami. Saat itu, sebagaimana nas kita kali ini menunjukkan kepada kita, umat Tuhan sedang berada di tempat pembuangan di Babel. Saat itu umat Tuhan sedang berada dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar, yang adalah seorang raja asing yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam umat Tuhan hidup sebagai bagian dari masyarakat di mana mereka hidup. Termasuk di dalam kehidupan ini adalah aspek sosial dan aspek politik dari kehidupan mereka. Tuhan menghendaki umatnya untuk turut serta membangun tempat-tempat, rumah-rumah di mana mereka berada. Dengan membangun tempat-tempat dan rumah-rumah di tempat mereka berada, maka mereka akan berinteraksi dengan orang-orang setempat. Interaksi inilah yang akan membawa umat Tuhan ke dalam kehidupan sosial dan ke dalam kehidupan politik di lingkungan di mana mereka berada. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita Tuhan menghendaki umatnya untuk turut mengolah tanah, untuk turut bercocok tanam bersama-sama dengan penduduk asli di tempat di mana mereka berada. Interaksi yang terjadi pada saat mereka mengolah tanah, pada saat mereka bercocok tanam, inilah yang membawa mereka ke dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik di tempat mereka berada itu. Ayat 6, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Secara tersurat dan tersirat,
Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam umat Tuhan bermasyarakat, yang termasuk di dalam bermasyarakat ini adalah aspek sosial dan aspek politik dari kehidupan umat Tuhan itu, Tuhan menghendaki umatnya untuk turut membangun keluarga di tempat mereka berada. Tuhan juga menghendaki umatnya untuk terus bertambah banyak di tempat di mana mereka berada. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam umat Tuhan bermasyarakat, bahkan di tempat pembuangan mereka, Tuhan menghendaki umatnya itu untuk mendoakan kota di tempat mereka berada. Tuhan bahkan menghendaki umatnya itu untuk terlibat di dalam usaha-usaha untuk kesejahteraan dari kota di tempat di mana umatnya itu berada. Arena sosial dan arena politik yang dikehendaki oleh Tuhan untuk umatnya masuk ke dalam arena-arena ini adalah termasuk dalam bentuk umatnya mendoakan kota, mendoakan lingkungan di mana mereka berada, termasuk umatnya ini bekerja bersama-sama penduduk setempat, penduduk asli untuk kesejahteraan dari kota di mana umat Tuhan ini berada. Seperti apapun perwujudan dari penafsiran firman Tuhan yang kemudian dihidupi oleh umat Tuhan dalam berbagai tindakan, tingkah laku, sikap, apapun juga itu namanya, yang dikehendaki oleh Tuhan atas umatnya adalah umat Tuhan menyuarakan, umat Tuhan mengekspresikan, umat Tuhan menghidupi firman Tuhan dimanapun umat Tuhan itu berada, dalam situasi apapun umat Tuhan itu sedang mengalami, termasuk di dalam umat Tuhan itu menghidupi kehidupan mereka di arena sosial maupun di arena politik. Ayat-ayat berikut, Yeremia 27 ayat 4, perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Ayat 5, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ayat 6, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Ayat 7, segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Ayat 8, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar,
Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana firman Tuhan ini menunjukkan apa yang dihidupi oleh Nabi Yeremia, hambanya Tuhan ini, orangnya Tuhan ini. Tuhan juga menghendaki umatnya untuk menyuarakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, bahkan pada saat orang-orang yang berada di sekitar si penyuara firman Tuhan itu menganggap si penyuara firman Tuhan itu tidak patriotik, tidak setia. Bahkan pula pada saat orang-orang yang berada di sekitar si penyuara firman Tuhan itu menganggap si penyuara firman Tuhan itu apatis terhadap perjuangan yang di dalam konteks nas kita adalah orang-orang bangsanya sendiri. Yaitu bagi Yeremia, si penyuara firman Tuhan itu adalah bagi bangsa Yehuda. Bahkan pada saat orang-orang penting yang ada di masyarakatnya mengkritik si penyuara firman Tuhan ini karena firman Tuhan yang disampaikan oleh si penyuara firman Tuhan ini, yang di dalam konteks nas kita adalah para pejabat Yerusalem mengkritik Nabi Yeremia karena nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bahkan jika si penyuara firman Tuhan di sepanjang pelayanan si penyuara firman Tuhan itu menyuarakan firman Tuhan, dipukuli, dijebloskan ke dalam sumur, dipasung, dipenjarakan, Tuhan menghendaki si penyuara firman Tuhan ini. Tuhan menghendaki hambanya, Tuhan menghendaki umatnya untuk tetap menyuarakan firman Tuhan, untuk tetap menghidupi firman Tuhan. Yang di dalam konteks nas kita sepanjang pelayanannya, Nabi Yeremia dipukuli, dijebloskan ke dalam sumur, dipasung, dipenjarakan. Namun pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah tetap. Karena ketidaksetiaan bangsa Yehuda, Tuhan akan menyerahkan umat itu kepada Raja Babel dan membawa mereka ke pembuangan. Tuhan menghendaki firman-Nya. Tuhan menghendaki firman Tuhan untuk disuarakan, untuk dihidupi dimanapun umat Tuhan berada. Di dalam situasi apapun umat Tuhan mengalami, resiko apapun yang harus ditanggung oleh umat Tuhan itu, firman Tuhan harus disampaikan, firman Tuhan harus disuarakan, firman Tuhan harus dihidupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah sikap umat Tuhan, sikap Kristen, sikap orang Kristen di dalam arena sosial, di dalam arena politik yang dikehendaki oleh Tuhan sebagaimana firman Tuhan menyatakan. Dan terhadap umat Tuhan yang tidak menghidupi firman Tuhan, tidak bersikap seperti yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, termasuk di dalam arena sosial, termasuk di dalam arena politik, murka Tuhan jatuh
patuh terhadap mereka-mereka yang tidak patuh pada firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 18 dan ayat 19. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita akan murka Tuhan itu. Sementara firman Tuhan menunjukkan baik secara tersurat maupun tersirat, sebenarnya umat Tuhan itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu di dalam bersikap, baik dalam arena sosial maupun arena politik, yaitu sikap sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sikap sebagaimana firman Tuhan, apapun juga resikonya, apapun juga yang harus dialami oleh umat Tuhan itu pada saat umat Tuhan bersikap seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, karena firman Tuhan menunjukkan Tuhan sudah merancang keberadaan umat Tuhan. Tuhan sudah merancang apapun yang terjadi pada umat Tuhan itu, termasuk apapun yang terjadi pada umat Tuhan pada saat umat Tuhan bersikap di dalam kehidupan mereka, termasuk di arena sosial, termasuk di arena politik, sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dan ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita Tuhan sudah merancang keberadaan umatnya. Apapun yang terjadi pada diri umatnya itu. Hal ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat dekat dengan keberadaan umatnya, yang di dalam konteks nas kita adalah Tuhan sangat dekat dengan keberadaan umat pilihannya, bangsa Yehuda. Yeremia 29 ayat 12, ayat 13, ayat 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita akan kedekatan Tuhan dengan keberadaan umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini akan sikap Kristen dalam arena sosial dan dalam arena politik. Mengetahui akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas umat-Nya, di dalam umat-Nya bersikap di dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk di arena sosial, termasuk di arena politik, sebagaimana yang baru saja kita renungkan tadi. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah janganlah mengikuti nabi-nabi palsu. Janganlah mempercayai nabi-nabi palsu, karena mereka yang mengikuti, karena mereka yang mempercayai nabi-nabi palsu tidak mungkin bersikap seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap umat Tuhan, termasuk di dalam arena kehidupan di bidang sosial, di bidang politik. Yeremia 29 ayat 21 dan ayat 22. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maasea, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak berkenan untuk umat Tuhan mengikuti, untuk umat Tuhan percaya pada nabi-nabi palsu. Poin penutup selanjutnya untuk kita renungkan, yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini, adalah Tuhan menghendaki umat-Nya untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan di dalam umat-Nya itu bersikap di dalam kehidupan mereka di arena sosial, di arena politik. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan jelas menyatakan akan hal ini, akan Tuhan menghendaki umat-Nya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam umat-Nya, bersikap di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di arena sosial, baik di arena politik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah merenungkan dengan seksama
Nas kita kali ini lengkap dengan ayat-ayat yang mendukung renungan kita akan nas kita ini. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Marilah kita semua yang saya imani adalah umat Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoa dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman Tuhan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan kita di arena sosial, termasuk kehidupan kita di arena politik, yaitu untuk Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan membuat kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Membuat kita untuk mendengar, mentaati, dan melakukan firman Tuhan dimanapun dan dalam situasi apapun kita sedang berada. Membuat kita untuk turut membangun tempat, turut membangun rumah, turut mengolah tanah, turut bercocok tanam bersama-sama dengan orang-orang setempat, orang-orang di sekitar kita, di tempat di mana kita berada. Membuat kita untuk turut membangun keluarga, untuk turut terus bertambah banyak di tempat di mana kita berada. Membuat kita untuk turut mendoakan kota, turut mendoakan lingkungan, turut mendoakan tempat di mana kita berada, turut mengusahakan kesejahteraan dari kota, dari tempat, dari lingkungan di mana kita berada. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama-sama ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Untuk lebih banyak lagi mengenai renungan-renungan semacam yang kita renungkan kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISMMBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Saya persilahkan